Nah, walaupun nggak pakai daging wagyu atau daging mahal lainnya, kita potong pakai garpu aja bisa putus. Dikombinasi sama kentang dan juga bayam, ini pastinya jadi side dish yang nggak ngebosenin. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome to my channel, Divina Hermawan. Hari ini kita akan bikin steak daging lokal tapi bakalan tetap empuk ya. Makin spesial pakai mushroom sauce. Dan saking empuknya juga ini salah satu daging yang anak-anakku tuh suka. Mereka kunyahnya juga gampang. Nah, walaupun nggak pakai daging wagyu atau daging mahal lainnya, nanti kuncinya ada di bumbu marinasinya ya, yang bakalan bikin si dagingnya ini ekstra empuk. Oke, langsung aja untuk bahan-bahannya ya. Di sini untuk dagingnya ini aku pakai daging lokal yang khas dalam, itu benar-benar paling lembut, atau kalian bisa juga khas luar alias sirloin ya. Kalau mau lebih ekonomis kalian bisa juga pakai daging topside, cuma nanti kalau pakai daging topside ada sedikit perbedaan di penggunaan bahan marinasinya. Nanti aku tulis semua yang lengkap di description box ya, kalian tinggal cek aja. Dan untuk marinasinya ya, di sini ada baking powder, putih telur, tepung maizena, dan juga ini kecap asin. Atau kalau warnanya mau lebih gelap lagi kalian bisa pakai kecap asin hitam ya, dark soy sauce. Nah, selain memberikan rasa memang nanti akan bikin si warna dagingnya tuh lebih cantik lagi. Untuk bahan sausnya di sini kita akan perlu bawang putih, bawang bombay, dan juga ini aku pakai jamur Swiss brown ya. Ini mirip sama jamur kancing putih ya, kalian bisa juga pakai yang itu. Lalu ada daun thyme, ini bisa pakai yang fresh, kalau nggak ada bisa juga pakai mix herbs yang kering. Dan juga ini ada butter terigu. Lalu untuk aroma aku akan pakai kecap Inggris, dan supaya creamy-nya ini aku pakai krim cair ya, atau cooking cream. Kalau kalian nggak ada bisa pakai susu evaporasi, kalau nggak susu UHT yang ditambahkan creamer bubuk itu juga masih bisa. Dan terakhir untuk side dishnya kalian bisa pakai french fries, bisa pakai potato wedges, bisa pakai nasi ya. Di sini ini aku mau bikin kentang tumis sama bayam. Kentangnya aku pakai kentang yang kecil-kecil kayak gini, yang nanti kita akan tumis juga sama bawang putih, terus daun rosemary ini untuk aroma. Dan supaya makin lengkap dan praktis ya sayurannya, ini aku pakai bayam, sama kita akan perlu butter juga ya. Bayamnya juga ini udah direbus. Selain bayam, kalau kalian mau pakai brokoli, mau pakai wortel, atau misalnya mau pakai sayuran frozen yang beku, itu juga bisa. Oke, sekarang kita akan potong dulu dagingnya ya. Untuk potongan steak jangan lupa memutus serat tuh. Jadi ini kan ada serat yang panjang-panjang, kita akan potongnya memutus serat seperti ini. Dan karena ini size-nya kecil, supaya dapat potongan yang melebar, potongan pertama ini kita jangan potong sampai habis, dan potongan kedua, nah ini sampai habis ya. Jadi nanti si potongan dagingnya tuh seperti butterfly kayak gini. Dan juga ingat, karena ini kita pakai daging lokal, jadi potongannya kalau bisa jangan terlalu tebal. Segini tuh udah cukup tebal. Sama ya, sisanya juga kita potong. Nah, kalau udah, sekarang kita akan marinasi ya. Untuk yang bahan-bahan keringnya, ini ada baking powder, garam, gula, dan juga sedikit kaldu jamur. Ini kita akan aduk dulu pakai air. Pastikan airnya juga sesuai takaran. Ini untuk resep daging setengah kilo. Nah, untuk putih telur dan lain-lain nanti ya. Ini kita marinasi pakai ini dulu, diaduk. Setelah merata, baru kita campur dengan daging dan diaduk lagi. Nah, kenapa sih tadi garam dan lain-lainnya aku larutin dulu ke air? Supaya pastinya nanti lebih mudah meresap dan dagingnya nggak perlu kita aduk-aduk terlalu banyak ya, takutnya putus atau hancur. Nah, ini kita perlu aduk ya, dibolak-balik sampai airnya tadi itu benar-benar semuanya meresap ke daging. Jadi metode ini tuh aku adaptasi dari metode cara marinasi dagingnya Chinese food ya. Selain bikin daging empuk, ini juga gramasi dari dagingnya itu dia bakalan naik tuh. Kayak kalian bisa lihat ya, tadi kita tambah air. Sekarang airnya itu udah meresap semua ke dalam dagingnya. Nah, kalau udah benar-benar meresap, baru kita masukkan bahan marinasi lainnya. Ini mulai dari putih telur, lalu ada tepung maizena, sedikit aja karena kita bukan mau goreng tepung ya. Tepung maizena fungsinya ini hanya sebagai pelembut. Dan juga kecap asin, ini hanya untuk menambahkan warna dan juga wangi ya. Kecap asinnya kalau kalian mau lebih gelap lagi, biasa kalau pakai daging topside dan lain-lain kan suka pucet tuh warnanya, bisa pakai dark soy sauce ya, atau kecap asin hitam. Nah, kalau udah kayak gini ya, ini tinggal kita marinasi aja di suhu ruang, idealnya ini 1,5 jam ya, 90 menit, sesekali boleh diaduk.
Kalau udah 90 menit, ini dagingnya udah siap dimasak, atau kalau kalian mau simpan, boleh simpannya di dalam freezer. Karena kalau di dalam kulkas ya, atau chiller, nanti reaksi marinasi dari sodanya itu terlalu jauh gitu. Jadi setelah beku, kapanpun mau dipakai tinggal dikeluarin. Gak hanya untuk steak, kalau kalian mau masak sapi lada hitam juga itu bisa banget. Jadi pastinya pas banget nih metode mengolah daging seperti ini kalau misalnya kalian lagi ngidam makanan mahal ala hotel bintang 5 tapi budgetnya lagi mepet. Nah, bisa banget bikin steak pakai metode ini ya. Oh ya, ngomong-ngomong tentang hotel bintang 5, bentar lagi udah mau liburan akhir tahun nih. Kalian ada nggak sih yang lagi BM staycation akhir tahun? Nah, jadi ini aku mau share juga nih ya. Beberapa waktu lalu aku dan keluarga tuh sempat nginep di salah satu hotel bintang 5 favorit aku dan keluarga. Namanya The Gaya Hotel Bandung. Jadi Hotel Gaya ini selain fasilitasnya yang super lengkap, lokasinya juga terletak di daerah yang udaranya sejuk banget. Jadi cocok nih buat aku yang butuh refreshing dari kegiatan yang cukup padat. Terus pastinya juga anak-anakku nyaman ya, dia happy, nggak rewel karena bisa bermain di Kids Play Studio dan sekalian berenang di poolnya. Gak ketinggalan restonya juga ini menyajikan banyak hidangan istimewa ya, lengkap banget buat jadi pilihan staycation bareng keluarga. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi deh, semuanya bisa enjoy having quality time di hotel ini. Nah, kemarin aku pesen hotelnya tuh lewat aplikasi tiket.com, harganya udah pasti termurah. Plus bisa dapat diskon tambahan lagi up to 600.000 ya kalau pakai promo code aku. Promo code-nya Devina Nginep, ini untuk hotel domestik ya di Indonesia, dan juga Devina Stay untuk hotel internasional. Jadi kalau kalian ke luar negeri juga bisa nih dipakai promo code-nya ya. Yuk langsung aja wujudin BM Staycation kamu dan keluarga bareng tiket.com. Beneran murah, beneran mudah. Nah, ini dagingnya udah dimarinasi 90 menit. Kalian bisa lihat ya, semua bahan marinasinya tuh dia meresap ke dalam. Jadi kalau misalnya 500 gram daging, ini tuh bisa buat 4 porsi dan makannya udah puas ya. Itu juga bikin makin ekonomis pastinya. Sekarang kita bikin side dish-nya. Pertama, untuk kentangnya ini udah dicuci bersih, kita akan rebus. Jangan lupa kalau rebus kentang dengan kulit kayak gini, garamnya juga harus cukup ya supaya sih rasanya ini meresap. Kurang lebih 8-10 menit ya, kentangnya ini udah matang, udah bisa kita pakai. Sekarang siapkan bawang putih. Ini boleh diiris-iris, boleh dicincang. Cuman supaya nggak gampang gosong, jadi aku iris-iris aja kayak gini. Dan juga untuk kentangnya tadi yang gede-gede ini bisa kita belahin dua. Tapi yang kecil-kecil mau utuh juga nggak masalah. Yaitu kalian bisa atur sesuai selera. Dan langsung aja panaskan minyak. Ini yang kita masukin pertama kentangnya dulu ya, supaya kentangnya juga sedikit browning. Karena kalau bawang putihnya duluan takutnya nanti cepet gosong jadinya pahit. Tuh kalau kentangnya udah setengah matang kayak gini, bawang putihnya ini kita masukin sekarang. Rosemary-nya juga sama ya. Ini rosemary aku pakai cuman untuk aroma, jadi aku pakai utuh. Kalau kalian mau lebih berasa, bisa dicabutin daunnya atau nggak dicincang ya, dicop. Terus kita masak ini sampai bawang putihnya tuh dia wangi dan sedikit browning. Tuh, jadi kayak kegoreng gitu ya. Baru setelah itu, sayurannya kita masukin sekarang. Ini aku pakai bayam yang udah direbus. Kenapa direbus dulu? Supaya nanti teksturnya dia lebih lembut ya, karena kalau mendadak biasa warnanya lebih hitam dan juga jadinya keras gitu karena kan kena garam dan lain-lain. Jangan lupa tambahkan air sedikit ya supaya nggak gosong dan juga nanti rasanya lebih meresap. Bumbunya ini cukup pakai garam, gula, lada hitam, dan juga butter. Atau kalau kalian nggak ada butter mau pakai margarin masih bisa. Ini tinggal diaduk rata, dicicipin. Kalau kalian suka sama taste yang gurih banget itu bisa juga ditambahin kaldu bubuk. Sekarang kita akan siapin untuk saus jamurnya. Pertama siapkan dulu bawang bombay cincang. Di sini memang aku pakai agak banyak karena nanti bawang bombaynya ini kita akan masak sampai dia benar-benar menciut ya. Jadinya nanti cuma sedikit. Panaskan minyak dan masak bawang bombaynya. Pertama di api besar dulu nggak apa-apa. Begitu bawang bombaynya layu, ini kita bisa kecilkan api ya. Nah ini kita akan bikin seperti caramelized onion, tapi memang masaknya itu nggak selama caramelized onion. Ini biarin di api kecil sambil kita siapin bahan-bahan lainnya. Ada bawang putih, bisa dicincang. Lalu untuk jamurnya juga sama, ini diiris-iris. Kalau kalian mau jamur yang lebih chunky, lebih besar-besar, boleh diirisnya lebih tebal-tebal dari ini. Oke, balik lagi ke bawang bombay. Jadi kalau tadi dimasaknya di api besar, memang bawang bombaynya tuh malah jadi kering ya. Sedangkan kalau misalnya kita masak pakai api kecil kayak gini, nah ini bawang bombaynya warnanya dia akan menggelap jadi coklat dan juga menciut serta teksturnya tuh lembut ya. Ini yang akan memberikan rasa dan juga warna supaya si saus mushroomnya itu dia nggak pucat. Kalau sudah seperti ini bisa kita sisihkan sedikit, tambahkan minyak. Lalu kita tumis bawang putihnya sebentar, nggak usah sampai coklat, nggak masalah. Yang penting dia udah sedikit wangi dan masukkan jamur yang udah diiris-iris. Proses memasak jamur juga ini penting ya, bisa gunakan api besar supaya jamurnya jadi nggak berair.
Nah ini juga sama ya, kita perlu masak sampai warna jamurnya tuh sedikit menggelap. Selain ngasih rasa, dia juga akan kasih warna untuk si saus jamurnya jadi nggak pucat. Selanjutnya kita akan masukkan butter, dan kalau yang suka tekstur dari saus jamurnya dia agak thick ya, agak kental, boleh ditambahkan sedikit tepung terigu. Sambil dimasak, ini kita bikin roux ya, jadi roux tuh percampuran terigu dan juga butter yang dimasak, gunanya untuk mengentalkan saus. Kalau sudah, ini tinggal kita masukkan aja air, lalu ini daun thyme untuk aroma, bisa pakai yang kering juga atau di skip juga nggak apa-apa, masih enak. Cooking cream. Bumbunya ini aku pakai garam, kaldu ayam bubuk, lada hitam, serta kecap Inggris. Kalau nggak ada, di skip aja nggak apa-apa. Nah ini masak lagi sesaat, dicicipin, kalau udah oke, saus jamurnya siap disajikan. Oke, untuk panggangnya kalian bisa pakai wajan anti lengket kayak biasa atau pakai wajan apapun. Nah di sini aku pakai grill stone. Jadi kalau mau masak steak, paling penting si alat memasaknya ini dia harus benar-benar panas dulu ya. Ini sambil kita panasin, dagingnya ini kita olesin sedikit minyak, dan juga kalau mau pakai black pepper ini boleh. Dan kalau udah ini tinggal kita panggang aja. Jangan buru-buru diangkat, kalau pakai grill stone kayak gini di awal-awal pasti dia agak lengket, nggak masalah. Yang penting kalian tadi masukinnya pada saat grill stone-nya itu dia udah panas. Nah kalau grill mark-nya ini udah mulai ada ya, udah mulai ada garis-garis coklatnya, biasa dia udah nggak lengket. Tuh, ini bisa kalian balikin ya. Karena ini dagingnya tipis, jadi kita cuman perlu waktu sebentar aja untuk manggangnya ya, supaya nggak overcook, terus bisa kita balikin. Nah ini sebelum disajikan, boleh kita resting dulu selama 5 menit, baru bisa kita plating. Untuk yang top side juga sama ya, tinggal kita panggang aja, pastikan sudah benar-benar satu sisi itu kering dulu. Jadi kalau masak daging tuh jangan dibolak-balik, nanti jadi malah kayak kerebus gitu ya. Dan tinggal kita masak aja sisi satunya. Untuk tingkat kematangannya medium well masih oke ya, jadi nanti pada saat dibelah masih ada warna pink sedikit, bukan yang sampai coklat semua. Ini tekstur dagingnya tuh dia empuk ya, lembut, tapi masih pada saat digigit tuh masih kerasa serat dagingnya ya. Jadi bukan yang sampai benar-benar empuk banget sampai dagingnya tuh nggak berasa gigitannya. Nah ini kalau digigit tuh dia masih kayak ngelawan gitu ya. Nah untuk perbandingan dagingnya, ini yang khas dalam dia lebih empuk ya. Tuh kita potong pakai garpu aja dia tuh bisa putus. Cuman memang serat dagingnya itu masih berasa ya. Jadi kalau buat anak-anak menurutku wajib pakai khas dalam. Nah tapi yang top side ini juga menurutku masih tergolong enak ya. Dipotongnya juga masih gampang. Memang seratnya dia jauh lebih berasa dibandingkan yang khas dalam. Jadi balik lagi itu sesuai selera ya, bisa disesuaikan. Yang paling penting memang kalau top side itu cara marinasi dan juga takaran marinasinya harus benar-benar pas supaya memang dagingnya tuh jadi empuk. Untuk saus jamur ini gurih creamy, cocok banget ya untuk steak, untuk ayam, untuk ikan dan lain-lain. Dikombinasi sama kentang dan juga bayam, ini pastinya jadi side dish yang nggak ngebosenin. Bisa kalian coba masak di rumah, bikin si steaknya ini makin spesial. Oke kalau gitu thank you for watching, dan yuk jangan lupa staycation bareng keluarga ya, pesan hotelnya pakai aplikasi tiket.com. Pasti beneran murah, beneran mudah. Info selengkapnya bisa follow Instagram @tiket.com. Kalau recook jangan lupa tag dan temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan Shortsnya Devina Hermawan. Stay tune terus and see you in the next video.